Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan dari kajian rutin kita, membaca dari kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin fi tahqiqi da'watil anbiya'i wal mursalin, karya Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih melanjutkan dari bab yang keempat. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, babu ad-du'ai ila syahadati an la ilaha illallah wa qaulillahi ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Bab menyeru atau berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, berdakwah kepada tauhid. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah, hadhihi sabili ad'u ilallah, ini adalah jalanku, saya berdakwah kepada Allah, ala basiratin, ya, sudah kita sebutkan kemarin, ala basirah, ala ilmin wa yakinin, di atas ilmu yang melahirkan keyakinan. Jadi dakwahnya Nabi SAW dan para sahabatnya, ya, yang merupakan jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kriteria dan cirinya adalah ala ilmin wa yakin. Yang paling pokok adalah ilmu, ya. Jadi kalau ada dakwah mengajak kepada Islam, mengajak kepada agama, tapi tidak dibangun di atas dasar ilmu, sebagaimana yang telah kita baca sebelumnya, maka itu perlu dicurigai, itu bukan dakwah yang benar, bukan ajakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ad'u ilallahi ala basiratin, itu kriteria, ya, ciri dakwah ilallah. Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi sudah kita baca sebelumnya, ana wa man ittaba'ani, katakanlah Muhammad. Jadi ana, saya itu Muhammad SAW, wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku, pengikut beliau, para sahabat dan selainnya, ya, maksudnya ala basiratin, ya, di atas ilmu, di atas keyakinan. Jadi kenapa disebutkan ala ilmin wa yakinin? Ya, sebab kata para ulama, ya, yang kedua itu muncul ala yakin disebabkan yang pertama, ya. Jadi munculnya keyakinan karena ilmu, ya, karena seseorang tidak akan bisa meyakini sesuatu tanpa dia tahu tentang sesuatu itu. Ya, seseorang dia tidak bisa mengamalkan sesuatu kalau dia tidak mengetahui terlebih dahulu. Ya, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Kata sebagian penyair, bagaimana mungkin seseorang itu bisa berhati-hati, dia bisa bertakwa terhadap sesuatu sementara dia tidak tahu apa yang harus dia hati-hati, apa yang harus dia berhati-hati darinya. Jadi dari ilmu tersebut lahir keyakinan, ya, itulah agama, itulah jalannya Nabi SAW dan para sahabatnya, dan itu yang kita berusaha mengikutinya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Olehnya itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sebelum saya lanjut tentang masalah dakwah ini, masalah menyeru kepada tauhid, ada ucapan yang sangat indah dari beliau. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, walihada kanatid da'watu ilallahi
asyrafa maqamatil abdi wa ajalliha wa afdaliha fahiya la tahsulu illa bil ilmi alladhi yad'u bihi wa ilaihi bal la budda fi kamalid da'wati minal bulughi fil ilmi ila haddin yasilu ilaihi sa'i wa yakfi hadha fi syarafil ilmi anna sahibahu yahuru bihi hadzal maqam wallahu yu'ti fadlahu man yasha. Kata beliau rahimahullahu taala, oleh karena itu dakwah kepada Allah, itu dakwah kepada tauhid, menyeru kepada Allah, ini asyrafu maqamatil abdi. Ini adalah kemuliaan yang tertinggi yang didapatkan bagi seseorang. Ya, dia adalah ajalliha, yang paling mulia, wa afdaliha, yang paling utama. Ya, maka fahiya la tahsulu illa bil ilmi alladhi yad'u bihi. Seorang hamba tidak akan mendapatkan kedudukan yang mulia ini, yaitu dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan ilmu. Ya, kecuali dengan ilmu. Makanya ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kemarin kita sebutkannya, kita di dalam hidup ini harus ada ikut andil di dalam kebaikan. Ya, kalau kita tidak bisa membantu dakwah dengan harta kita, ya, paling tidak kita tidak memusuhi dakwah ini. Ya, paling tidak kita cinta terhadap dakwah tauhid. Ya, karena ini yang merupakan bekal terbesar kita dalam hidup. Ya, adalah bekal terbesar seseorang di dalam kehidupan. Jadi harus ada ikut andil. Kalau misalnya kita sekarang ini, misalnya kita orang-orang sudah tua, ya alhamdulillah diberikan taufik mengenal sunnah dan seterusnya, karena ada keturunan kita, ada anak kita, mungkin ada cucu-cucu kita, masih ada kesempatan untuk mendidik mereka. Kalau banyak dari diri kita ini luput dari keutamaan dari kebaikan-kebaikan, paling tidak kita didik generasi yang akan datang. Ya, semoga mereka semua adalah aset-aset yang akan berharga, yang nantinya menjadi apa? Bekal untuk kehidupan akhirat. Ini yang perlu setiap orang menanamkan di dalam jiwanya, bahwa setiap orang dalam hidup ini harus punya apa? Harus ikut andil dalam dakwah ini, karena ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Kata Syekh rahimahullah dalam hadits Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ay yuwahhidullah fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa gharaima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengutus Mu'adz ke Yaman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ini sudah kita baca kemarin, bahwa sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi sekelompok kaum dari ahlul kitab. Faliyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaknya yang pertama kali yang engkau ajak mereka, ya, adalah syahadatu an la ilaha illallah. Ini yang menjadi titik pendalilan penulis dari bab ini. Jadi dari sekian seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ternyata perintah Nabi SAW yang paling pertama adalah tauhid. Ya, faliyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu la ilaha illallah.
Ya, engkau ajak mereka pertama kali untuk bersyahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat lain dikatakan ila ayyuhidullah, yang pertama kali kamu seru adalah seru mereka untuk mentauhidkan Allah. Ya, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu, ya mereka sudah berla ilaha illallah, taat kepadamu tentang hal itu, maka baru datang perintah yang lain. Fa'alimhum, ajari mereka annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah, bahwa Allah mewajibkan bagi mereka salat 5 waktu, ya sehari semalam salat 5 waktu, ya kemudian seterusnya zakat dan seterusnya. Baik, kata Syekh Abdul Rahman rahimahullah, qauluhu fa innahum ata'uka lidzalik, ya kalau mereka sudah mentaatimu di dalam hal itu, maksudnya kalau sudah mereka tauhidkan Allah, ya tidak musyrik lagi, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim, maka ajari mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala iftarada alaihim, wajibkan atas mereka khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah, yaitu salat, ya 5 waktu. Kata Syekh Abdul Rahman, fihi dalilun ala anna al-musyrika la yutalabu bi fi'lis salah illa idza aslama bi tarkihi syirka batinan wa zahira, lianna al-islam syartun li sihhatil ibadati, kama qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ma ma'nahu innahu yadullu ala anna al-mutalabata bil fara'id fid dunya la takunu illa ba'da al-islam, wa la yalzamu min dhalika alla yakunu mukhatabina biha wa yuzadu fi adzabin fil akhirah, wasahihu anna al-kuffara mukhatabuna bi furu'i syari'ati al-ma'mur bihi wal manhi anhu, wa hadha qaulul aktsarina, intaha. Baik, kata Syekh Abdul Rahman rahimahullah, pada potongan hadis ini terdapat dalil bahwa orang-orang musyrik itu mereka tidak dituntut, tidak diperintah untuk melakukan salat kecuali setelah mereka masuk Islam dengan meninggalkan kesyirikannya tersebut, baik yang zahir ataupun yang batin, ataupun yang zahir. Karena keislaman itu adalah syarat syahnya ibadah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Diperhatikan ya, di sini faedah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis Ibn Abbas ini, fa inhum ata'uka lidzalik, ya wahai Mu'ad, kalau mereka sudah mentaatimu, ya, kemarin kita sudah sebutkan yang didakwai Nabi SAW adalah min ahlil kitab, Yahudi dan Nasara di Yaman, ya. Kalau mereka sudah taat ini, sudah mereka berla ilaha illallah, ajari yang kedua. Apa yang kedua? Ada kewajiban salat. Jadi terdapat pendalilan bahwa yang paling pokok memang la ilaha illallah. Ibadah-ibadah yang lainnya tidak menjadi syah kecuali harus ini, intinya la ilaha illallah. Harus tauhid dulu, harus dia muwahhid. Makanya kata Syekh, terdapat dalil bahwa musyrik, orang musyrik itu dia tidak dituntut untuk melakukan salat, ya, kecuali kalau dia masuk Islam dengan meninggalkan kesyirikannya, kemusyrikannya, ya. Karena keislaman itu adalah syarat syahnya ibadah, ya. Kata Nawawi rahimahullah, innahu yadullu ala anna al-mutalaba bil fara'i fid dunya la takunu illa ba'da al-islam. Ini menunjukkan, ya, hadis ini di antara hadis yang menunjukkan bahwa yang dituntut melaksanakan kewajiban faraid itu kewajiban salat, ya, kalau harta zakat, ya, kemudian ada haji, ya, yang dituntut untuk melakukan kewajiban di dunia ini itu tidak ada kecuali ba'dal Islam, setelah dia masuk Islam. Wala yalzamu min dzalik, tapi tidak mengharuskan alla yakunu mukhatabina biha wa yuzadu fi adabihim fil akhirah,
Ya, kata beliau, dan tidak mengharuskan dari hal tersebut mereka tidak akan disiksa, tidak. Paham maksudnya ya? Jadi maksudnya orang-orang kafir walaupun di dunia ini mereka tidak dituntut untuk sholat, tapi bukan artinya mereka tidak sholat mereka tidak akan dapat itu bahagianya di akhirat, tetap dia dapat. Bisa difahami? Ya, maksudnya di sini Syekh rahimahullah ingin menjelaskan, jadi orang kafir itu, orang musyrik, ini orang yang tidak berla ilaha illallah, ya, mereka walaupun melakukan ibadah, melakukan kewajiban tidak akan syah, karena ada penghalang. Apa penghalangnya? Karena musyrik kan, ini kan syarat. Semua ibadah, semua kewajiban yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tidak akan dapat dia karena ada penghalang. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Tidak ada yang menghalangi dari diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka kafir. Ya, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, ya, dia tidak dapat, Karena apa? Ada penghalang. Ya, makanya orang kafir, non muslim, misalnya hari kurban dia berkurban, dia bangun masjid, kalau dia kafir dia dapat. Kalau balasan dunia mungkin ya, kalau kita berbicara, karena setiap orang yang bersedekah pasti dapat apa? Balasan. Kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta. Jadi anggaplah misalnya, contoh misalnya, ada non muslim, orang kafir, dia bersedekah dengan hartanya dengan tujuan supaya berkembang, bisa dia dapatkan? Bisa, itu janji Allah Subhanahu wa taala, janji Nabi SAW. Tapi itu janji terkait tentang balasan di mana? Di dunia dia bisa dapatkan. Ya, tapi di akhirat tidak ada. Ya, tidak ada yang dia dapat. Maka ini perlu diperhatikan. Terdapat dalil bahwa musyrik tidak dituntut untuk melakukan sholat kecuali setelah masuk Islam. Jadi kata Nabi rahimahullah, innahu yadullu ala al-mutalabi fara'i fid dunya la takun illa ba'da al-Islam. Yang dituntut melakukan kewajiban-kewajiban dalam hidup ini itu adalah orang muslim, orang yang berislam. Tapi bukan artinya mereka tidak dikhitab. Ya, bukan karena mereka tidak wajib, oh berarti bebas, tidak ada dosa bagi mereka. Orang kafir tidak sholat, tidak ada dosa, tidak dicatat. Ya, tidak bayar zakat, tidak dicatat. Tidak puasa di bulan Ramadan, tidak ada dosa. Tetap dia berdosa. Berdosa karena meninggalkan apa? Kewajiban. Ini repotnya. Ya, jadi repotnya ini ketika orang musyrik, ketika orang kafir, repotnya ya kalau dia bukan muwahhid, mau melakukan amalan tidak syah karena ada penghalang. Iya kan? Tidak juga melakukan, apa jadinya? Ya tetap dituntut. Iya kan? Tetap dituntut. Dia tidak melakukan. Ya misalnya ada orang, nasallallahu salam wal afiyah, dia diberi umur misalnya 60 tahun, dia kafir, musyrik, non muslim. Jadi selama dia balik, dituntut untuk melakukan syariat, melakukan kewajiban syariat, selama itu dicatat, tercatat, dosanya dicatat. Kenapa? Karena dia meninggalkan apa? Kewajiban. Makanya taufik besar ketika ada orang yang di akhir hayatnya dia kembali. Itu modal besar. Makanya kata Nabi SAW ketika mengajak pemuda Yahudi itu, pelayan beliau, masuk Islam, ketika akan sakaratul maut, Nabi mengajak. Ya. Maka diperintah anak muda ini untuk berla ilaha illallah, sang Yahudi. Ketika Nabi mengajaknya untuk berla ilaha illallah, dia lihat kepada ayahnya, khawatir, minta persetujuan. Maka kata ayahnya, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, itu Nabi SAW. Maka pemuda ini, si pemuda Yahudi ini bersaksi, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Kata Nabi SAW, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak muda ini dari api neraka. Ya, si Yahudi di akhir hayatnya dia berla ilaha illallah.
Kata Nabi SAW apa? Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda ini dari api neraka. Kira-kira ada amalannya pemuda itu semasa hidupnya? Tidak ada kan? Karena dia Yahudi kan, non muslim. Tapi Nabi katakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Kenapa bisa selamat? Hilang penghalangnya. Padahal tidak ada apanya? Tidak ada amalannya. Nah, ini terdapat dalil tentang luar biasanya apa? Orang yang bertauhid. Iya. Luar biasanya orang yang apa? Tauhid. Baik. Kemudian kata Syekh di sini rahimahullahu taala, wala yalzamu min dzalika alla yakunu mukhatabina biha wa yuzadu fi adabihim fil akhirah. Jadi walaupun saya ulangi, kata Nawawi rahimahullah, ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik itu mereka dituntut untuk melakukan kewajiban-kewajiban di dunia ini, tapi itu setelah keislamannya. Ya, tapi bukan artinya mereka tidak dikhitab. Wa yuzadu fi adabihim fil akhirah. Di akhirat akan lebih ditambahkan lagi dari siksaan mereka. Wassahih, yang benarnya annal kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah. Ya, mereka tetap di orang-orang kafir itu tetap dikhitab, mereka dipanggil dengan panggilan-panggilan syariat. Ya, dan di antara dalil ikhwani fiddin wa akhwati fillah tentang hal ini, bahwa yang benarnya bahwa orang kafir itu tetap walaupun mereka melakukan kewajiban tidak syah, tapi tetap mereka berdosa karena meninggalkan kewajiban. Di antara dalilnya mungkin kita hafal semua adalah ayat ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin, dan seterusnya. Ya, ketika ditanya apa yang membuat kalian berada di dalam neraka yang menyala-nyala ini, mereka menjawab lam nakum minal musallin. Kata orang kafir ini, dahulu kita di dunia bukan termasuk orang-orang yang salat. Dahulu di dunia kita bukan termasuk orang-orang yang orang yang salat, tidak termasuk orang yang membayar zakat. Jadi jawaban mereka yang pertama kali, kami tidak termasuk orang yang melaksanakan salat. Ini sebagai dalil bahwa ternyata berarti orang kafir mereka juga disiksa disebabkan karena meninggalkan kewajiban di dalam Islam. Di antaranya yang mereka sebutkan adalah apa? Adalah salat. Dan ini pendapat yang lebih mendekati, wallahu alam. Wahada, makanya kata Syekh di sini wahada qaulu al-aktsarin, ini pendapat kebanyakan para ulama. Qauluhu fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim fihi anna zakata la tanfa'u illa man wahada Allah wa salla as-salawatul khams bi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Kemudian dalam hadis dikatakan, kalau mereka sudah mentaatimu dalam hal itu, jadi sudah berla ilaha illallah, sudah salat 5 waktu, a'limhum, ajari mereka, annallaha aftarada alaihim, bahwa Allah wajibkan atas mereka sadaqatan, masalah zakat, sedekah, tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang miskin. Ya, kata Syekh rahimahullah, fihi anna zakata la tanfa'u illa man wahadallah. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa zakat itu juga tidak akan bermanfaat, maksudnya tidak akan didapatkan pahala kecuali bagi siapa yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia salat 5 waktu dengan syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Ya, boleh sebutkan di sini ya. Jadi katanya zakat tidak akan bermanfaat kecuali bagi siapa yang bertauhid. Ya. Zakat tidak akan bermanfaat kecuali bagi siapa yang salat. Ya. Ini wallahu alam kenapa Syekh menyebutkan ini, karena sebagai ulama memang ada isyarat bahwa kalau mereka berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat itu kafir, ya. Ya, karena ada pendapat ulama yang meninggalkan salat kafir berdasarkan dalil-dalil yang banyak, man tarakaha faqad kafar, dan seterusnya.
Ya, kalau dia berpendapat seperti itu, berarti orang yang bayar zakat dalam keadaan tidak sholat, syah zakatnya itu tidak? Jawabannya tidak. Menurut di sini apa yang dikatakan oleh Syekh di sini. Makanya beliau sebutkan di sini dua. Kan ini kita lagi bahas hadis dua. Yang pertama suruhnya Mu'ad, ya, dakwah Mu'ad, ajari mereka tauhid, satu. Kalau sudah mereka bertauhid, ajari mereka apa? Dua, salat. Yang ketiga, kalau mereka sudah salat, zakat. Ini urutan di dalam Islam, rukun. Nah, di sini Syekh berdalil, terdapat dalil bahwa zakat tidak bermanfaat kecuali bagi siapa yang mentauhidkan Allah, muwahhid. Dua, dia salat 5 waktu dengan datangkan syaratnya, rukun-rukunnya dan kewajibannya. Iya, berarti wallahu alam Syekh Abdurrahman rahimahullah termasuk ulama yang berpendapat seperti itu. Iya. Kemudian lebih ditegaskan lagi, ya, dan ini sejalan ya dengan dalil-dalil yang ada. Di antaranya misalnya kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salah. Awal yang paling pertama dihisab bagi seorang hamba dari amalannya adalah salatnya. Ya, kalau salatnya baik maka seluruh amalnya baik. Kalau salatnya buruk maka ya lain buruk. Yang terdapat tambih ya tentang pentingnya seseorang mempelajari dari ibadah salat. Ya, karena ini adalah ibadah yang agung. Ya, dan kita tahu semua dalilnya bahwa ada orang yang sholat dan sholatnya ternyata sahun, ya, lalai. Berarti ada orang memang yang sholat dan sholatnya apa? Lalai. Berarti ada orang yang sholat tapi sholatnya tidak diterima. Fawailul lil musallin. Kata Nabi SAW, wa inna rajula la yusalli salata sittina sanatan. Ya, ada orang dia sholat selama 60 tahun. Ya, walam tuqbal lahu salatun, tapi salat 60 tahun itu tidak diterima. Ya, ini dalil bahwa ternyata ada orang yang salat tapi tidak semua orang yang salat itu diterima salatnya. Ada orang yang salat kata Nabi SAW selama 60 tahun tapi satu pun dari salatnya tidak diterima. Ya, yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Dia salat, rukuknya tidak sempurna, sujudnya sempurna, sempurna sujudnya, rukuknya tidak sempurna. Ya, kata para ulama yang menjelaskan hadis ini, sekedar asal-asalan di dalam melakukan kewajiban. Ya, di dalam menunaikan hak Allah sekedar asal-asalan. Yang penting najamai. Yang penting makir masika, yang penting. Dia tidak pelajari. Dia tidak ilmui. Ini yang penting. Ya, ini apa namanya? Sekedar asal-asalan. Kan ada orang seperti itu. Ya, yang penting. Tidak ada, kewajiban harus yang terbaik. Ya, sama dengan masalah zakat, masalah yang lainnya. Mau bersedekah yang terbaik. Jangan kita bersedekah karena kita sudah tidak pakai lagi. Ya, jangan kita memberi orang karena barang ini saya tidak pakai, silahkan. Tidak. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Nah, itu orang yang bersedekah. Wa anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Kata Nabi SAW, sedekah yang terbaik di saat-saat kamu takut miskin. Ya, jadi banyak orang berpikir sedekah itu nanti kaya baru sedekah. Tidak. Ya, ketika Nabi ditanya sedekah apa yang paling bagus, wa anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Kamu bersedekah dalam keadaan kamu lagi sayang-sayangnya itu harta, lagi cinta-cintanya itu harta disedekahkan. Ya, takhshal faqr wa ta'mulul ghina. Di saat kamu takut miskin dan berangan-angan kaya, itu sedekah yang terbaik. Ya, banyak dari kita akan sedekah. Nanti saya kalau kaya kak bersedekah. Padahal sedekah itu bukan apa? Bukannya untuk orang kaya. Maka ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka demikian amalan kebaikan. Hal-hal yang berkaitan tentang agama, hal-hal yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala, kita berikan yang terbaik. Ya, kemarin kita sebut ke ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, salah satu kurban dua putra Adam, Qabil dan Habil, ada yang ditolak, ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ditolak ini dia berkurban dengan tanamannya yang busuk.
Ya, sementara saudaranya si Habil dia berkurban dengan hewan ternaknya yang terbaik. Ya. Di akhir ayat Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima amalan dari kalangan hamba-hambanya yang bertakwa. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik dan hanya menerima hal yang baik-baik. Maka ketika kita beramal soleh, berusaha diperbaiki. Apakah solat, kita bersedekah, kita sedekah yang terbaik. Ya, kita membantu yang terbaik. Ya, intinya untuk Allah Subhanahu wa taala jangan kita salah-salah. Ya, idza qumta fi salatik fasalli salata muwaddi'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau berdiri salat, jadikanlah salatmu itu seperti salat terakhir. Ya, itu anjuran untuk apa? Memperbaiki. Ya, kita berusaha memperbaiki dari ibadah salat, belajar dan terus belajar. Ya, bagaimana supaya kita bisa memperbaiki penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh rahimahullahu taala, "Waz zakatu qarinatu salati fi kitabillahi taala." Wa yadullu ala hadhihi al-jumlati qawluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Faman ata bi hadhihi al-umuri ata bi baqiyati al-arkan li quwwati da'i ila dhalik li'anna dhalika yaqtadi al-ityana biha luzuman. Jadi zakat ya selalu digandengkan dengan salat di dalam Al-Qur'an. Dan ini menunjukkan wa yadullu ala hadhil jumlah, ya di antara hal yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, jadi digandengkannya antara ikhlas, salat dan zakat dalam surah Al-Bayyinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Mereka tidaklah diperintah kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas, ya, hunafa. Jadi itu dalil tentang muwahhid, orang yang bertauhid. Kemudian wa yuqimus salata, mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakata, mereka membayar zakat. Ya, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Itulah agama. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama. Jadi di sini digandengkan tiga, ya. Tauhid, ya, la ilaha illallah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Yang kedua wa yuqimu as-salata, yaitu salat. Wa yu'tu az-zakah. Ya. Maka kata beliau rahimahullah, siapa yang mendatangkan perkara-perkara ini, berarti dia telah mendatangkan seluruh dari rukun-rukun Islam yang ada. Ya. Liquwatid da'i ila dzalik, karena ini yang merupakan pendorong terkuat. Ya, anna dzalika yaqtadi al-ityana biha luzuman. Ya, jadi ini yang merupakan apa? Keharusan. Ya, ini merupakan keharusan. Ya, ini juga terdapat, ya, peringatan bahwa orang yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta harus dia hitung, karena di situ ada haknya orang. Jadi semakin banyak harta yang diperoleh, maka dia harus hitung, karena di situ ada apa? Ada zakat yang mesti dia keluarkan. Ya, dikatakan di sini shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, sedekah yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir miskin. Ya, ini harus diberikan kepada haknya orang. Ya, sedekah. Ya, makanya ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan wejangan, ya, kata beliau, ya, tentang kehidupan dunia, ma minkum illa dhuyufun wa maluhu ariyah. Jadi disebutkan bahwa harta itu disebut ariyah, titipan. Tak seorang pun di antara kalian di dunia ini, kata beliau, kata Abdullah bin Mas'ud, kecuali tamu. Ya. Jadi bahasakan dunia ini, kita ini sedang bertamu. Wa maluhu ariyatun, ya, hartanya itu adalah titipan. Maka fadhaifu murtahalun, kata Abdullah bin Mas'ud, yang namanya tamu, ya,
pasti akan meninggalkan tempat dia bertamu. Ya, namanya orang bertamu pasti tidak lama. Wa maluhu mu'addatun ila ahliha, dan yang namanya titipan semuanya pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, jadi mau banyak mau sedikit pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tusaluna yauma idzin 'anin na'im. Di antara bentuk pertanggungjawabannya adalah zakat. Adalah zakat. Makanya kata para ulama rahimahumullah taala tentang masalah zakat, jadi sering kita dengar ya motivasi untuk bersedekah. Ya, anjuran untuk bersedekah, siapa yang bersedekah akan mendapatkan keutamaan ini, hartanya tidak akan berkurang. Kata para ulama, sedekah yang paling wajib adalah zakat yang merupakan kewajiban yang ada pada hartanya. Ya, ada orang subhanallah rajin bersedekah, tapi masalah bayar zakat tidak diperhatikan. Padahal lebih wajib bayar zakat daripada apa? Sedekah biasa. Karena sedekah biasa itu sifatnya apa? Mustahab, sunnah, anjuran. Tapi bayar zakat kewajiban. Kewajiban karena dia rukun di dalam Islam. Ya, ada zakat terkait tentang zakat harta. Kalau orang bertani ada zakat pertanian. Ya, orang beternak ada zakat dari peternakannya. Banyak dari mesti yang dizakati yang kadang orang tidak perhatikan. Ya. Dan ini kadang kita banyak yang tidak perhatikan masalah ini. Ada orang bisnis, ada urudut tijarah, ada zakat perdagangan. Iya, itu mesti dihitung. Ya, sebagai orang subhanallah jualan saja tidak tahu berapa keuntungannya setiap tahun, berapa dia dapatkan dari tokonya, itu dia tidak pernah hitung. Padahal kalau orang jujur, dia mau bayar zakat, dia tahu bahwa ini hartanya dari tipuan, dia hitung itu semua. Setiap barang yang dia beli, dia keluarkan semuanya, dia hitung itu. Supaya apa? Di akhir haul, di akhir tahun dia bisa hitung, dia bisa kalkulasi, oh ini zakatnya sekian. Ya, dia bisa hitung zakatnya ini kena zakat di tanggal sekian karena saya belanjakan sekian, hasilnya sekian. Ya, tapi banyak dari kita, ya mungkin ya, banyak dari kita hanya jualan, tidak pernah hitung yang seperti itu. Padahal kita tahu jangan sampai sudah apa? Ada haknya orang kita tidak berikan. Padahal ini adalah apa? Kewajiban rukun di dalam Islam. Ya, masalah zakat. Jadi tiga ini digandengkan dalam ayat. Kemudian kata Syekh rahimahullah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Qala Anas fil ayat taubatuhum khal'ul awthan wa ibadatuhum rabbahum wa iqamus salati wa ita'uz zakah. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, umirtu bi iqamatis salati wa ita'iz zakah wa man lam yuzakki fala salata lahu. Wa qala Ibnu Zaid, aballahu an tuqbala salatu illa bizakah wa fihi bayanu musrifiz zakah. Perhatikan terakhir kata beliau rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini tentang syarat diterimanya amalannya, salat, zakat dan tauhid. Kalau mereka sudah bertaubat, ya lihat ya, ini syarat orang-orang kafir, antum perhatikan masuk Islam. Fa in tabu, kalau mereka bertaubat, ya, wa aqamus shalah, dan mereka mengerjakan salat, wa atuz zakata, dan mereka membayar zakat. Tiga disebutkan. Mereka bertaubat, maksudnya bertaubat dari kesyirikannya, tidak musyrik lagi, berarti bertauhid. Satu. Yang kedua, mereka mengerjakan salat. Wa atau zakah, mereka bayar zakat. Tiga kan? Seperti yang tadi di ayat sebelumnya. Fa khallu sabilahum, maka biarkan jalannya. Berarti sudah muslim mereka. Ya, biarkan jalannya, sudah muslim. Ya, maksudnya fa khallu sabilahum, jangan diperangi, biarkan mereka. Ya, kata Anas bin Malik tentang ayat ini, taubatuhum, taubat mereka orang-orang kafir, khal'ul awthan, ketika mereka meninggalkan berhala, tidak musyrik, wa ibadatuhum rabbahum, beribadah kepada Rabb mereka, sudah muwahhid, wa iqamus shalah wa ita'uz zakah. Ini kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Taubat mereka orang musyrik, meninggalkan berhala, beribadah hanya kepada Allah, mengerjakan salat dan membayar zakat. Berarti berapa disebutkan? Tiga. Iya.
Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ini hadis marfu, ya, disandarkan kepada Nabi SAW, umirtu bi iqamati shalah, aku diperintah untuk menegakkan salat, wa ita'iz zakat, dan membayar zakat, wa man lam yuzakki, perhatikan kata Nabi SAW, siapa yang tidak berzakat, fala salata lahu, tidak ada salat baginya. Iya. Wa qala Ibnu Zaid berkata, aballahu an tuqbala salatu illa bizzakah, Allah enggan untuk menerima salat mereka kecuali dengan zakat. Ini beliau ingin berdalil, ya, bahwa zakat ini merupakan kewajiban dalam Islam. Salat boleh jadi tidak diterima kecuali harus dengan apa? Dia bayar zakat. Wa fihi bayanum srifiz zakat, ini terdapat kewajiban untuk mengeluarkan apa? Untuk mengeluarkan zakat. Jelas, ya? Baik. Qaluhu fa innahum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa karaima amwalihim tahdhiran lahu min an yatajawaza ma syara'ahu Allah wa rasuluhu fi zakah wa huwa akhadhaha min awsatil mal lianna dhalika sababun li ikhrajiha bi tibi nafsin wa niyatin sahihatin wa kullu ma zada 'ala al-mashru' fala khaira fihi wa hadha aslun yanbaghi at-tafattunu lahu. Qauluhu wattaqi da'watal madlum yadullu ala anna al-amil idza zada 'ala al-mashru'i sara zaliman liman akhadha dhalika minhu wa da'watil madlumi maqbulah laisa bainaha wa bainallahi hijabun yamna'u qabuluha. Wa fihi at-tahdhiru min adh-dhulm mutlaqan fa'ala al-amil ay yataharra al-adla fi mastu'mila fihi fala yadhlimu bi akhdhi ziyadatin 'ala al-haqqi wa la yuhabi bi tarki syai'in minhu fa alayhi ay yaqsida al-adla min at-tarafaini wallahu a'lam. Ini tentang masalah kezaliman dan hati-hati dari harta yang diselewengkan. Insyaallah taala nanti kita sebutkan di pertemuan yang akan datang. Ini terdapat, ya, tentang terkabulkannya doa orang yang terzalimi, dan ini termasuk juga dalil tentang hati-hati dari doanya orang-orang yang terzalimi, karena dikatakan laisa bainaha wa bainallahi hijab, tidak ada penghalang, ya, tentang diterimanya, mustajabahnya doanya orang-orang yang terzalimi. Maka ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulmatun yaumal qiyamah, takutlah terhadap kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Kata Nabi SAW, man kanat lahu mazlamatul li akhihi falyatahallalhu minhu al-yawm, siapa yang punya kezaliman, ya, kalau kezaliman antara dia dengan Allah, dia bisa bertobat. Tapi kalau kezaliman kepada saudaranya, kata Nabi, yatahallalhu minhu al-yawm, dia selesaikan di dunia ini. Ya, kalau dia punya sengketa sama orang, selesaikan. Jangan punya banyak masalah dengan orang. Ya, apalagi kita di zaman sekarang, ya, zaman yang kita hidup di dua alam. Tahu hidup di dua alam, alam nyata dan iya, alam nyata di alam maya. Iya, kadang ada orang subhanallah diam-diam di alam nyata tapi di alam maya luar biasa lisannya. Menghujat inilah, menghujat itulah, tidak pernah selesai komentar. Ya, maka kita jangan banyak masalah dengan orang. Ya, selesaikan. Ya, kalau ada orang yang bisa kita punya masalah, selesaikan di dunia ini. Kata Nabi SAW, selesaikan sebelum datangnya hari yang tidak bermanfaat dinar dan dirham. Selesaikan. Ya. Dan kalau kita sekarang ini tidak bisa ini, maka jangan kita bermasalah di media sosial, aktif dengan mencela orang, apalagi mencela pemerintah. Sekarang naik lagi BBM, menghujat lagi habis-habisan. Ini kita diam, ya, kita bersabar. Ya, wallahu a'lam. Itulah gunanya belajar. Ya, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan pemimpin kita semoga bisa istiqomah dan terus di atas kebaikan. Iya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita istiqomah. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.